termasuk sebagai sumber dari informasi sejarah bisa kita gunakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis 170. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanadnya, meskipun hadisnya lemah, di dalamnya ada Fulaih ibni Sulaiman, kemudian juga ada Abdul Wahab bin Yahya. Ini diantara penyebab riwayat ini lemah. Tapi tidak ada masalah, kita bacakan saja. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Zubair dari Aisyah. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Ia berkata, "Maka nati zira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan." Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya kaki depan kambing itu bukanlah makanan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Akan tetapi sebenarnya Rasulullah itu sangat jarang makan daging. Dan ketika beliau disuguhkan daging, bagian daging atau bagian dari tubuh kambing itu yang dimasak itu yang paling cepat masak adalah kaki bagian depan, sehingga Rasulullah bersegera memakannya. Jadi menurut riwayat ini, Nabi itu sering makan atau suka makan apa tadi? Kaki kambing yang bagian depan itu bukan karena Nabi itu adalah makanan kesukaan, bukan. Karena ini makanan bagian dari daging yang paling cepat matang, cepat masak. Ketika dimasak, maka Rasulullah suka memakan itu karena cepat masak. Karena Rasulullah jarang makan daging, sehingga ketika ada daging langsung Nabi makan. Sehingga Rasulullah mencari bagian yang paling cepat matang. Jadi seolah-olah Nabi sangat suka makan kaki kambing bagian depan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hadisnya lemah tadi. Kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis lain, tentu hadis ini kalah. Secara kualitasnya kalah. Karena hadis-hadis lain menyebut memang itu adalah makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaki kambing bagian depan itu makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksud Aisyah di sini, kalau memang riwayat ini benar, tapi sudah dikatakan tadi riwayatnya lemah, mungkin maksud Aisyah itu dia ingin menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada di dalam hatinya kecondongan terhadap dunia. Jadi tidak ada Rasulullah itu menyukai sesuatu dari perkara-perkara dunia. Tidak ada kecenderungan hati, kecondongan hati beliau kepada makanan. Sehingga tidak ada istilah Nabi menyukai makanan ini, menyukai makanan ini. Seolah-olah kalau tidak ada makanan itu tidak jadi makan. Tidak ada itu. Jadi Aisyah ingin membersihkan nama Rasulullah. Jadi mensucikan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kesan seolah-olah Nabi suka dengan sesuatu. Tapi pandangan ini dibantah. Walaupun yang berpandangan demikian Aisyah radhiyallahu anha. Dibantah. Kenapa? Rasulullah sebagai manusia. Innama ana basyar, kata Nabi. Saya ini kan manusia. Pada diri Rasulullah itu ada sifat-sifat basyariah, ada sifat-sifat manusia. Nabi sedih, Nabi marah, Nabi apa lagi? Pernah lupa lapar, Nabi bahagia. Ya, Nabi menyukai sesuatu, itu basyariah, itu hal yang wajar. Tidak menurunkan derajat seorang Nabi. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain disebutkan beliau suka dengan wangi-wangian. Suka, memang senang hatinya dengan wangi-wangian. Itu merupakan suatu yang lumrah, fitrah manusia. Dia sebagai manusia, dia punya sifat manusia. Jadi tidak salah ketika Nabi suka makan kaki kambing, itu biasa. Tidak akan
menjatuhkan derajat seorang nabi gara-gara dia suka makanan tertentu. Yang tidak ada sama Rasulullah adalah fanatik sukanya itu kepada sesuatu. Dia sangat suka dalam artian kalau tidak ada itu tidak jadi makan. Mungkin kalau model sukanya kita begitu. Ketika kita suka dengan satu makanan, setiap buka puasa harus ada air. Ada orang suka minum air kelapa. Kalau nggak ada air kelapa, nggak jadilah buka puasa. Ada orang yang sangat suka dengan tempe tahu. Kalau nggak ada itu, marah dia sama istrinya. Sehingga istrinya dimarah-marahi, kenapa nggak ada tempe, nggak ada tahu. Ini udah fanatik namanya. Kalau udah fanatik begitu, sudah terlalu seperti itu, ya itu yang salah. Tidak boleh begitu. Rasulullah coba tengok. Rasulullah itu ketika pulang ke rumah, dia tanya, apa ada di rumah? Ada ya Rasulullah, roti kering dengan cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya apa yang ada di rumah, itulah yang terbaik. Jadi akhlak kita seperti Nabi SAW. Tidak terlalu menuntut, harus ada ini, harus ada itu. Ya. Itu yang tidak ada pada Nabi. Sifat yang seperti itu yang tidak ada. Tapi Nabi menyukai ini, menyukai itu biasa, itu lumrah. Jadi tidak perlu kita membela Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada suka kepada sesuatu. Hatinya tidak pernah terkait, condong kecenderungan dia terhadap sesuatu, tidak ada. Tidak, silahkan. Nabi itu biasa. Nabi suka wangi-wangian. Itu hal yang biasa, lumrah. Lagi pula hadisnya lemah tadi. Berhadapan dengan hadis-hadis kuat yang mengatakan bahwa makanan yang disukai Nabi, yang paling disukai Nabi adalah apa tadi? Kaki kambing. Itu hal yang biasa. Tidak ada masalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 171 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Tapi juga di sini sanadnya ada sedikit kelemahan. Ada seorang rawi yang mubham yang tidak disebut namanya. Mis'ar mengatakan sami'tu syaikhan, aku mendengar seorang syaikh dari Fahm, dari daerah Fahm. Qala, ia berkata. Jadi syekh ini siapa? Tak jelas orangnya ya. Sami'tu Abdullah bin Ja'far. Aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Tapi inilah sanadnya ini lemah ya. Sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung hewan. Daging apa itu namanya? Jadi kalau ada yang ahli bidang daging ini tahu dia nama-namanya itu. Daging as ya? As. Mahal itu ya. Yang paling mahal ya. Daging kan ada level-levelnya. Jadi Nabi pernah bilang, tapi hadisnya lemah tadi, hadis dhaif. Sebaik-baik daging adalah bagian punggung. Sehingga para ulama mengatakan, bagaimana dengan kaki kambing tadi? Bukankah Rasulullah paling menyukainya? Ya mungkin maksud hadis ini di antara daging yang paling bagus adalah daging di bagian punggung. Tetap yang disukai, yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing itu, bagian depan. Itu yang paling disukai Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Masih dengan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada jual kaki kambing bolehlah. Ya, artinya kita menyukai yang disukai Rasulullah kan? Itu ada pahalanya juga dari sisi mahabbahnya. Walaupun tidak mesti. Jadi memang gini, dalam soal makanan ini ada makanan-makanan yang Nabi makan dan Nabi suka memakannya, tapi Nabi tidak menganjurkan dan tidak melarang. Seperti Nabi makan apa itu kemarin itu? Labu ya kan? Makan labu, kemudian makan dendeng, makan kaki kambing. Nabi pernah makan. Tapi Nabi tidak suruh kita makan itu, terserah kita mau makan apa. Namun nanti ada jenis-jenis makanan yang Nabi makan dan Nabi suruh kita makan, dianjurkan untuk kita makan. Ya, mungkin di dalam makanan itu ada faedah-faedah yang besar.
Ya, faedah-faedah yang apa? Ya, seperti umpamanya madu gitu kan. Madu itu Nabi minum dan Nabi suruh kita. Habbah sauda misalnya. Ada jenis-jenis makanan tertentu yang Nabi makan dan Nabi suruh kita makan. Nah, berarti kalau begitu disuruh sama Rasulullah, berarti di situ sunnah itu. Kalau tidak, maka ya sudah, kita makan dengan versi kita. Rasulullah makan dengan tradisi kultur Arab. Makan dengan makanan yang dikenal dalam kultur Arab. Kita makan dengan makanan yang kita kenal. Seperti misalnya gandum. Adakah Rasulullah menyuruh kita makan gandum, roti gandum? Tidak ada. Nabi makan gandum, tapi Nabi tidak suruh kita makan gandum. Kita makan apa? Makan nasi. Ya, sesuai dengan kultur kita, dengan budaya kita. Silakan. Tapi kalau ada orang, seandainya orang di Lok Sumawe ini, saya mau makan gandum lah. Kenapa? Rasulullah makan gandum, saya ingin ikut Nabi. Saya cinta Rasulullah. Itu ada nilai mahabbahnya ada. Tapi jangan kita bilang sunnah makan gandum. Itu tidak bisa. Ya. Kecuali Nabi suruh. Nabi suruh. Ada jenis-jenis makanan tertentu yang Nabi suruh. Makan ini. Itu baru bisa kita katakan ini hukumnya sunnah karena Nabi menyuruhnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.